Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cepu Cerita Puasa. Curhat dong, bau. Wah, nggak pakai curhat dong. Tapi ini adalah memang curhatan dari beberapa orang tentang puasa-puasanya di waktu-waktu yang lampau. Banyak cerita, masing-masing pasti punya cerita sendiri-sendiri. Karena pengalaman puasa itu adalah pengalaman yang sangat individual gitu. Kadang kita bisa bareng-bareng ya, ngobrol ini ngobrol sana gitu tanpa memikirkan bahwa kita sedang puasa. Tapi pada saat sendiri biasanya kalau gue baru sadar, wah gue lagi puasa nih. Wah tadi gue ngomongin orang, wah tadi gue melakukan ini, melakukan hal-hal banyak yang mengurangi pahala puasa gitu. Jadi memang selain kita harus tahu apa aja yang membatalkan puasa, kita juga harus tahu apa aja yang mengurangi pahala-pahala puasa. Salah satunya tuh ghibah. Ghibah itu katanya mengurangi pahala puasa. Kalau yang gue inget-inget ya, berkata bohong, terus mengadu domba, namimah, terus ada beberapa lah gue lupa ya, mungkin bisa ditambahin yang mengurangi pahala puasa. Sehingga banyak orang ya, dalam satu hadis juga yang gue ingat tapi gue redaksionalnya nggak apal banget. Tapi intinya bahwa banyak orang yang di bulan puasa ini cuma dapat lapar dan haus saja, gitu, nggak dapat pahalanya karena pahalanya udah terkikis dengan kegiatan-kegiatan atau perbuatan kita yang mengurangi pahala puasa. Bukan membatalkan. Kalau membatalkan kan makan, minum, gitu, yang udah pasti berhubungan di siang hari, itu yang membatalkan. Tapi banyak juga yang mengurangi pahala-pahala puasa. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menjaga tingkah laku kita, tindak tanduk kita, supaya pahala yang kita dapat itu bisa benar-benar full. Oke, di cerita puasa kali ini gue coba lagi ingat-ingat pengalaman puasa gue waktu kecil. Itu waktu SD atau kayaknya SD deh, SD atau SMP ya. Itu diwajibkan oleh sekolah untuk taraweh. Karena kenapa diwajibkan? Karena itu katanya untuk melatih kita sholat malam dulu ya, yang gue inget gitu. Kita harus melatih kita sholat malam gitu kan. Ini biasanya 11 bulan kita sholat tuh sedikit-sedikit ya, paling banyak 4 rakaat gitu. Nah di sholat taraweh itu diajarin atau dilatih kita untuk sholatnya rakaatnya banyak. Nanti pada saat di luar bulan puasa kita juga terlatih, dan biasanya sholat yang rakaatnya banyak itu kita lakukan di malam hari, sholat tahajud misalnya gitu. Katanya waktu itu dibilangnya seperti itu. Dan kita wajib meminta tanda tangan dari imamnya atau pengurus masjidnya. Jadi kalau kita puasa, kita tanda tangannya sama orang tua. Tanda tangan nih puasa bener, puasa full, puasanya sampai maghrib tanggal segini. Nah kalau taraweh itu minta tanda tangannya dari imam atau dari pengurus masjidnya. Jadi kita waktu itu dipaksa untuk taraweh untuk dapat tanda tangan gitu. Padahal ada juga sih anak-anak yang bandel gitu, datang doang tapi tarawehnya enggak gitu, tapi begitu kelar baru minta tanda tangan. Banyak anak-anak yang kayak begitu. Salah satunya lu pasti ya. Dan di cerita puasa kali ini gue bakal ngajak lo untuk ngikutin cerita puasanya Dan Gilbas. Manusia dengan sejuta privilege. Bagaimana cerita puasanya Dan Gilbas? Ini dia. Halo semua, Abdul Universe, saya Gilang Baskara. Saya yang biasa Anda lihat di Hohihi. Puasa masa kecil, kayaknya gue merasa seingat gue lurus-lurus aja sih puasa.
Dulu awal-awal setengah hari waktu TK kali ya, TK SD awal-awal tuh setengah hari. Terus karena nggak punya teman, saya tidak punya teman di komplek. Teman saya, teman saya hanya di sekolah, jadi nggak ada tuh main sarung sebelum taraweh, main sarung sebelum subuh nggak ada, karena saya berangkat taraweh pasti sama bokap dari rumah, karena sekeluarga kan kakak adik cewek, jadi pisah saf kan, jadi gua sama bokap berdua, pulang ya sama bokap lagi udah. Sangat kayaknya nggak pernah deh main-main gitu, kayaknya nggak pernah, nggak seru lah masa kecil puasa. Nah, ini juga nggak ada. Gini ya, seingat gue ya, sejauh gue ingat gue nggak pernah sengaja batal. Ya, gue ingat waktu gue SD di sekolah Islam itu sebelah tuh Kemcik persis, nempel sama Kemcik. Kalau sekarang kan jadi apartemen tuh, Mansion at Kemang, bawahnya masih ada Kemcik kan. Tadinya tuh Kemcik doang. Saya ingat teman-teman saya waktu SD tuh pulang sekolah suka ke sana. Karena tukang jajanan di depan tutup dong, pas puasa kan yang abang-abang itu tutup, nggak boleh buka. Tapi kan supermarket buka seperti biasa di kanan. Jadi keluar sekolah tuh suka pada beli minum gitu. Pengingatan saya nggak pernah gitu batal-batal saya mah. Gitu. Lu nggak ikut ke Kemcik? Enggak. Ngelihat paling kan kalau nyokap gue jemput gitu, atau ada yang mau dibeli ke Kemcik, ngelihat tuh ada teman yang beli minum apa. Cuman saya enggak sih, kayaknya nggak pernah sengaja batal gitu. Kalau di rumah gitu ngumpet-ngumpet gitu kan nggak makan siang, terus pura-pura. Enggak, kayaknya nggak pernah deh. Emang lurus ya Pak? Ya? Lurus. Lupa pernah, maksudnya kayak lupa bangun tidur minum, ya itu lupa pernah. Tapi kayaknya nggak pernah deh kalau sengaja benar-benar. Diajak teman-teman buka puasa yuk. SMP, SMA gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak pernah bener. Nggak pernah. Kuliah pun teman-teman saya kan kuliah kan di Universitas Katolik, tapi kan teman-teman yang puasa banyak. Teman-teman yang harusnya puasa tapi tidak puasa pun banyak. Tapi nggak ikutan juga gitu. Makanya nggak tahu ya, kalau saya justru heran kalau orang yang puasa nggak kuat lihat orang makan, karena biasa aja, nggak kerasa ingin lapar gitu, nggak kerasa pengen tergoda tuh, nggak ada, rasa itu nggak ada. Justru yang susah menurut saya puasa, yang susah bukan nahan lapar nahan haus, yang susah tuh kayak mungkin emosi. Itu kan nggak kelihatan batalnya kan. Kalau puasa, kalau makan minum kan kelihatan ini batal. Tapi kalau marah di jalan atau nggak sengaja ngomongin orang kan nggak tahu. Menahan pandangan. Nah itu kan nggak tahu tuh kita nih sampai batas mana kita ternyata sebenarnya udah nggak kehitung puasanya. Cuma kalau sengaja gitu kayaknya nggak pernah sih. Favorit nggak ada sih kayaknya. Yang favorit banget ya. Kalau buka pasti gorengan lah ya. Khas Indonesia. Gorengan, sama apa ya? Mungkin yang es-esan gitu kali ya. Kayak, kok es Starbucks? Kayak es belewah gitu, itu kan enak tuh. Ya, apa timun suri. Itu soalnya jarang diminum kalau nggak puasa soalnya. Yang gitu-gitu jarang muncul. Kayak gitu-gitu paling. Lu sahur makan besar langsung? Sahur makan besar, makan biasa. Apa aja yang disiapin? Yang disediapin aja lah, yang ada di rumah apa? Apa lu? Nggak ada sih. Enggak. Bahkan gue sering juga puasa nggak sahur dan biasa aja. Karena gue sering kan ada temen, aduh gue nggak sahur nih tadi jadi nggak puasa deh. Iya, cuma gue sahur nggak sahur sama aja. Pas puasa itu sama aja rasanya, nggak karena nggak sahur jadi lebih lapar nggak juga. Karena ini gitu sih. Terlalu lurus ya. Kalau gue sempat ada, gue ingat dulu pernah bikin ini. Kenapa kalau pas puasa iklannya yang sering tuh iklan sirup. Udah gitu kan sirupnya tuh yang gelas nih ada sirup dari kanan, masuk air, es batu. Padahal orang-orang di Indonesia kalau puasa bukanya nggak pakai sirup, pakai gorengan, selalu pakai gorengan. Bahkan itu tapi nggak pernah diiklanin aja orang pasti beli gorengan, nggak pernah diiklanin. Gimana kalau diiklanin? Pasti abangnya goreng juga tepungnya, wah ada gitu-gitu. Pisang, masuk. Itulah sama dulu iklan. Dulu zaman kecil tuh ada iklan Indomie pas puasa. Selalu gini, hari ini kita puasa menjalankan perintah agama, makan sahur bersama Indomie. Kalau buka juga buka puasa bersama Indomie. Ya kalau semua sahur Indomie, buka Indomie mah.
Nggak apa-apa. Aneh aja kalau ada keluarga kayak gitu. Anak kos kalian. Ya, tapi itu kan keluarga kalau yang di iklan. Emang nyuruh orang makan Indomie terus. Kayak gitulah kurang Itu lebih. pulang kamu nggak sih? Ada kamu nggak sih? Ada. Sempat waktu, tapi lebih seringnya ke kampung ibu di tengah-tengah antara Ciamis dan Tasik, namanya Cikoneng di Jawa Barat. Dulu kakek nenek masih sering bolak-balik ke situ. Jadi kayak sampai kuliah lah terakhir pulang. Karena setelah itu kakek nenek makin tua, jadi seringnya di Jakarta aja. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi gitu. Soalnya tuh lu pas lebaran apa puasa? Lebaran biasanya 3 hari sebelum Lebaran, 4 hari H-4 gitu udah kesana. Kayaknya hampir sama sih, karena bawa kebanyakan di rumah juga kali ya. Ya paling ada yang keliling-keliling kan, apa sih, takbiran, standar lah. Kayak gitu kayaknya nggak ada yang berubah. Nggak seru puasa gue ceritanya, gitu-gitu aja. Apa jangan lemas. Apaan sih ini? Oke. Iya, teman-teman Iya. lagi sedang beribadah puasa. Iya. Apa ya? Ya semoga puasanya kuat. Ya nggak usah dirasain lah lapar sama aus. Apa ya? Saya bingung nih. Apa pesan-pesan nih? Semoga puasanya tamat. Oh, saya sekali-kalinya pernah foto itu banyak bolong karena sakit sekali-kalinya tuh. Itu semoga sehat-sehat semua. Puasanya lancar, sahurnya nggak bolong, ibadahnya lancar, terus apa ya? COVID-nya tidak makin tinggi. Jadi bisa tarawih di masjid, bisa sholat id di lapangan. Selamat puasa semua. Terima kasih Wasila. Terima kasih.